Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida Ain dengan NIM 216500084 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komputer security. Yang pertama yaitu keamanan komputer, mengapa dibutuhkan. Sebelum saya menjawab mengapa keamanan komputer sangat dibutuhkan, saya akan menjelaskan beberapa istilah dalam keamanan komputer. Yang pertama yaitu Information Based Society. Istilah ini ada karena informasi sudah menjadi komoditi yang sangat penting. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik yang berupa organisasi komersial atau perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan maupun individual. Misalnya saja dalam sebuah perguruan tinggi terdapat si akad yang menyimpan informasi mengenai biodata lengkap mahasiswa, yang dimana jika biodata ini bocor ke orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki niat jahat, maka akan menjadi celah orang tersebut menggunakan biodata kita untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang kedua yaitu infrastruktur jaringan komputer. Terhubungnya LAN atau komputer ke internet membuka potensi adanya lubang keamanan lain atau security hole yang tadinya telah teratasi dengan mekanisme keamanan secara fisik dan lokal. Jaringan terutama internet merupakan sebuah jaringan komputer yang sangat terbuka di dunia. Konsekuensinya yang harus ditanggung adalah tidak ada jaminan keamanan bagi jaringan yang terkait ke internet. Misalnya saja ketika kita sedang berada di luar rumah dan ada wifi yang tidak menggunakan kode keamanan, sehingga kita tergiur untuk menggunakan wifi gratis tersebut yang entah dari mana asalnya. Nah, bisa jadi itu adalah sebuah jebakan untuk kita di mana kita bisa terhubung dengan jaringannya, maka orang itu bisa melihat setiap pergerakan yang kita lakukan pada handphone kita. Misalnya saja ketika kita melakukan transaksi melalui Brimo. Nah, di situ kita harus login dengan memasukkan username dan password sehingga orang yang menjebak kita tersebut bisa melihat username dan password kita. Sehingga dia bisa melakukan transaksi ke nomor rekening lain dengan menggunakan Brimo yang kita miliki. Sehingga menyebabkan uang kita habis. Nah, berdasarkan istilah tersebut, maka dapat disimpulkan mengapa keamanan komputer sangat dibutuhkan. Hal itu dikarenakan untuk melindungi sistem dari keretakan yang akan menjadi sistem kita berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak dan menghindari risiko penyusupan. Kita harus memastikan bahwa sistem tidak dimasuki oleh penyusup yang dapat membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu dan menghancurkan sistem kita. Selanjutnya, kejahatan komputer semakin meningkat karena satu, aplikasi bisnis berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat, seperti online banking, komersial, elektronik, data interchange. Misalnya saja dapat dilihat dari aksi hacker pencurian data pribadi yang dimana tindakannya memperoleh informasi pribadi seperti user ID, PIN, nomor rekening bank, atau nomor kartu kredit secara tidak sah. Informasi ini kemudian dimanfaatkan untuk mengakses rekening dan melakukan penipuan kartu kredit atau memadukan nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah. Selanjutnya yang kedua yaitu desentralisasi server. Misalnya yaitu sebuah bank di mana bank ini memiliki kantor-kantor cabang yang memiliki servernya sendiri yang bisa melayani transaksi lokal. Setelah itu barulah nanti di akhir hari server lokal ini akan berkomunikasi dengan sentralnya. Nah, namun saat ini desentralisasi telah berkembang dengan adanya mobile phone. Nah, aplikasi yang di mobile phone ini akan berkomunikasi ke server. Selanjutnya yang ketiga yaitu transisi dari single vendor ke multi vendor sehingga lebih banyak sistem atau perangkat yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor yang lebih sulit ditangani. Untuk memahami satu jenis perangkat dari satu vendor saja sudah susah, apalagi jika kita harus menangani berjenis-jenis perangkat. Selanjutnya poin keempat yaitu meningkatnya kemampuan attackers atau penyerang di bidang komputer sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba-coba membongkar atau menyerang sistem yang digunakan sehingga kemampuan penggunaan sistem itu kurang dikarenakan kebanyakan orang yang melakukan penyerangan atau attackers dibandingkan pengguna sistem.
Selanjutnya poin kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komunikasi dan telekomunikasi yang sangat cepat, di mana kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana atau siber dalam menuntaskan niat jahatnya, sehingga pada hari ini untuk melakukan kejahatan antar negara, pelaku tindak pidana tidak harus hadir di negara tertentu, namun ia dapat melakukan tetap dengan berada di negaranya sekalipun di dalam kamar tidurnya. Selanjutnya poin ke-6 yaitu semakin kompleksnya sistem yang digunakan seperti semakin besarnya program atau source code yang digunakan sehingga semakin besar probabilitas terjadi lubangnya keamanan yang disebabkan kesalahan program. Semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer yang global seperti internet, hal itu membuka akses dari seluruh dunia. Potensi sistem informasi yang dapat dijebos menjadi lebih besar. Selanjutnya, poin ke-7 yaitu berhubungan dengan internet. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa asal menggunakan wifi atau internet yang kita tidak tahu asalnya dari mana, karena bisa jadi itu bisa menjadi sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Misalnya saja melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi, serta data korban. Selanjutnya, pengantar keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan potensi terhadap pengguna, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasi sendiri memiliki arti non-fisik. Nah, pendekatan yang umum dilakukan untuk meningkatkan keamanan komputer antara lain dengan membatasi akses fisik terhadap komputer, menerapkan mekanisme pada perangkat keras dan sistem operasi untuk keamanan komputer, serta membuat strategi pemrograman untuk menghasilkan program komputer yang dapat diandalkan. Selanjutnya, prinsip dasar keamanan komputer atau confidentiality atau kerahasiaan. Nah, biasanya dalam confidentiality itu serangannya berupa datanya bocor. Nah, kalau kita kaitkan dengan data pribadi, biasanya disebut dengan privacy. Cara pengamanannya yaitu salah satunya dengan cara enkripsi atau metode perubahan bentuk data menjadi sejumlah kode yang sulit diterjemahkan sehingga data tidak dapat dibaca oleh sembarang pihak. Selanjutnya yang kedua yaitu integrity atau keaslian. Maksudnya datanya tidak dapat berubah tanpa izin dari si pemilik data. Misalnya saya ingin mentransfer uang sebesar 150.000 dari rekening, maka akan berkurang juga 150.000. Dan semua transaksi yang saya lakukan itu memiliki riwayat. Nah, bagaimana jika ada riwayat saya melakukan transfer namun saya tidak merasa melakukan transfer tersebut? Nah, pasti hal itu sangat menakutkan bagi kita. Berarti itu mobile banking kita sudah dihacker oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan. Ketersediaan ini dulu mungkin dianggap tidak penting, tetapi kita sekarang sudah sangat bergantungan pada ketersediaan sistem yang berbasis teknologi informasi, sehingga kalau ketersediaan sistem itu tidak tersedia, maka kita tidak dapat melakukan transaksi yang dikarenakan jaringan perbankan tidak tersedia selama beberapa bulan. Maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan karena tidak terjadi transaksi. Itulah yang dimaksud availability, dikarenakan kita sangat bergantungan pada ketersediaan sistem teknologi informasi. Selanjutnya yang keempat yaitu authentication atau autentikasi. Prinsip autentikasi berguna untuk membuktikan validasi penggunaan yang ingin mengakses data atau sistem komputer. Pada awalnya autentikasi hanya dijalankan menggunakan username dan password. Namun seiring berjalannya waktu, model autentikasi berkembang menjadi lebih rumit. Mulai dari token, PIN, kode OTP, biometrik, bahkan multi-factor authentication. Contoh paling sederhana adalah media sosial seperti Instagram.
Misalnya, Anda harus memasukkan username dan password yang tepat sebagai langkah autentikasi agar bisa masuk ke akun yang dimiliki. Nah, sistem langsung menolak akses maksud apabila ada kesalahan pada kombinasi username dan password yang diketik. Tip yang kelima yaitu authorization atau otorisasi. Adalah fungsi untuk menentukan hak akses atau hak istimewa kepada sumber daya yang berkaitan dengan keamanan informasi dan keamanan komputer dan untuk kendali akses khusus. Secara lebih formal, adalah untuk menentukan kebijakan akses, misalnya staf sumber daya manusia biasanya diberi kewenangan untuk mengakses catatan karyawan. Kebijakan ini sering disebut sebagai aturan kendali akses dalam sistem komputer. Selanjutnya yang keenam yaitu non-repudiation atau tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Misalnya saja ketika orang lain yang sudah mencuri data saya melakukan transfer uang dengan nomor rekening saya, namun saya merasa tidak pernah mentransferkan uang tersebut. Nah, walaupun saya membantah tidak pernah mentransferkan uang tersebut, hal tersebut akan sulit bagi saya karena memang betul terjadi transferan yang dapat dilihat dari riwayat saya melakukan transfer melalui nomor rekening saya. Hal tersebut akan sulit untuk dibantah. Selanjutnya, ancaman keamanan komputer secara umum. Yang pertama yaitu manusia. Jenis ancaman ini masih banyak disepelekan oleh pengguna, lantaran banyak pihak yang berpikir bahwa serangan hanya terjadi pada software. Padahal ancaman terhadap keamanan komputer juga muncul pada hardware atau perangkat fisik. Contoh ancaman pada manusia ini yaitu kerusakan pada software atau berupa data, file, aplikasi akibat ulah manusia atau ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang kedua yaitu hardware failure. Kerusakan fisik yang terjadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya ternyata mengancam keselamatan hardware kita sehingga tidak bisa berfungsi seperti biasa. Kerugian pada hardware biasanya berupa hard disk rusak, korsleting listrik, gangguan koneksi, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu software failure, yaitu merupakan ancaman yang terjadi pada sistem komputer. Misalnya saja ada sebuah program yang dirancang untuk menduplikasi dirinya agar bisa menyusup ke program komputer lain. Seperti virus. Virus bisa berasal dari website atau spam email. Virus bekerja untuk merusak data atau komputer sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna. Selanjutnya yang yaitu alam. Yaitu ancaman yang terjadi pada alam sekitar seperti banjir, angin, kilat, dan lain-lain. Selanjutnya, ancaman keamanan komputer. Menurut David Icott, berdasarkan lubang keamanan, ancaman keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya denial of service. Dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan atau email yang dapat berisikan apa saja. Yang dimana yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan atau email. Selanjutnya kedua yaitu keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal. Misalnya saja risiko dari orang yang mempunyai akses pekerjaan. Seringkali kelemahan keamanan sistem informasi bergantung kepada manusia, pemakai, dan pengelola. Ada sebuah teknik yang dikenal dengan social engineer, yaitu sering digunakan oleh kriminal untuk berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi. Misalnya saja kriminal ini berpura-pura sebagai pemakai yang lupa password dan minta agar diganti menjadi kata lain. Selanjutnya yaitu keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Yang pertama yaitu enkripsi. Enkripsi adalah aktivitas mengubah bentuk data yang awalnya mudah dipahami menjadi kode yang sulit dipahami. Hal tersebut karena fungsi utama enkripsi adalah mengamankan data. Caranya dengan mengacak data sensitif agar berbeda dengan aslinya. Dengan begitu, ketika hacker menerima data, mereka tidak bisa dengan mudah menggunakannya. Yang kedua yaitu firewall. Firewall adalah kombinasi dari hardware dan software sebagai pertahanan pertama pada jaringan yang aman dan tidak aman.
Sistem keamanan ini bisa diibaratkan sebagai tembok perlindungan yang secara efektif melindungi perangkat Anda dari hacker. Pencurian data pribadi ini sangat berbahaya sehingga dengan adanya firewall bisa memberikan ketenangan bagi para pengguna internet. Selanjutnya yang ketiga yaitu VPN atau jaringan pribadi virtual atau Virtual Private Network. Membuat koneksi jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet. VPN digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik. VPN bekerja dengan cara menyembunyikan alamat IP pengguna dan mengekripsi data sehingga tidak dapat dibaca oleh siapapun yang tidak berwenang untuk menerimanya. Selanjutnya, keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termaksud prosedur setelah serangan. Selanjutnya, security attack models. Menurut William Sterling, Network and Inter-Network Security, serangan attack terdiri dari yang pertama yaitu interruption. Interruption yaitu perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditunjukkan kepada ketersediaan dari sistem. Misalnya kita menyediakan informasi. Nah, informasi yang kita sediakan itu ternyata diserang oleh hacker sehingga orang tidak bisa mengakses informasi yang telah kita buat. Atau contoh lainnya, ketika kita mengirimkan suatu informasi ke email seseorang, ternyata ada yang menyerang dengan mengirimkan email ratusan, sehingga penuh dan mengakibatkan email kita tidak bisa dibuka. Selanjutnya yang kedua yaitu interception, yaitu pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contohnya seperti penyadapan. Jadi kita harus berhati-hati terhadap penyadapan. Misalnya saja ketika kita melakukan pembelajaran online. Biasanya ada riwayat transaksi, makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai karena di sini harganya murah, maka kamu tergiur untuk berbelanja di tempat murah tersebut. Namun bisa jadi dengan harga yang murah, tapi keamanannya tidak terjamin. Jadi lebih baik untuk kita tidak melakukan pembelanjaan atau bertransaksi online pada toko yang murah itu. Dikarenakan jika suatu saat kalau sistemnya tidak aman, maka uang kita bisa saja habis begitu saja dikarenakan penyadapan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu modification, yaitu pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses tapi dapat juga mengubah aset. Misalnya para hacker masuk pada halaman web kita. Nah, dia bisa merubah isi web kita dengan hal-hal yang bisa merugikan kita. Misalnya saja pada suatu kampus memiliki sebuah sistem nilai seperti si akad. Nah, seumpamanya jika seorang mahasiswa yang nilainya error atau misalnya D. Nah, si mahasiswa itu bisa masuk ke dalam sistem si akad dan bisa mengubah nilainya menjadi A. Selanjutnya yang keempat yaitu fabrication, yaitu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem agar bisa mengontrol sistem. Misalnya saja kita memasukkan email masuk ke dalam jaringan komputer. Jadi email positif itu berpura-pura seolah emailnya dari perusahaan, tapi ternyata dia hanya menyisipkan email yang palsu. Hal itulah yang disebut dengan fabrication. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.